Terpilihnya Kaisang Pangarep, putra bungsu dari Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, menjadi Ketua Umum PSI, rupanya banyak yang ketar-ketir di bangsa ini. Politisi senior Pandana Baban misalnya, dia mengaku bahwa Kaisang Pangarep hanyalah anak muda yang masih bau kencur. Selain itu, ada Cak Imin. Beliau mengaku bahwa patut diwaspadai. Ada apa sebenarnya? Seorang Kaisang Pangarep kok membuat politisi senior dari PDIP kok bisa ketar-ketir seperti ini? Sampai mengatakan bahwa Kaisang Pangarep itu masih bau kencur, anak ingusan, dan lain sebagainya. Ini pertanda panik atau gimana? Bahkan seorang Cak Imin yang adalah seorang calon wakil presiden dari Bapak Anies Rashid Baswedan pun sama, menunjukkan sikap kepanikan yang berlebihan. PSI adalah partainya anak muda. Saatnya anak muda yang berekspresi di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dengan semangat yang tinggi, saya secara pribadi sangat yakin seorang Kaisang Pangarep akan membawa PSI menjadi lebih baik di kemudian hari. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak terlebih dahulu cuplikan video berikut ini. Dan nanti di akhir video saya akan memberikan tanggapannya. Mari kita simak bersama-sama. Muda kan dia bilang karena dia partai anak muda. Di PD Perjuangan segudang. Ini tadi bilang alasannya karena PSI partai kecil, ingin membesarkan PSI, berjuang bersama PSI. Bagus lah, dia moga-moga dia sukses membesarkan. Emang gampang mimpin partai? Nggak gampang, bukan kayak bikin warung martabak gitu loh, atau pisang goreng. Enggak lah, butuh waktu, butuh perjuangan panjang. Apalagi partai yang kemudian udah langsung menjamin di 2024 akan dapat kursi. Ya ampun, anak mesti ada yang menegur dia gitu loh, ngajari dia. Jangan kita terpukau karena dia anak presiden, maka saat suka-sukanya gitu. Ya enggak lah. Politisi karbitan. 22 jam yang lalu, politisi senior PDI Perjuangan Pandana Baban menyebut dua anak presiden Jokowi tidak punya karir politik hingga sampai menempati posisi politik seperti wali kota dan ketua partai dalam sebuah talk show televisi. Jika menganalisis pernyataan Pandana Baban, bisa diartikan bahwa Gibran dan Kaisang terkesan dipaksakan dan karbitan untuk dunia politik. Dan jika Panda berbicara masalah ini, maka bisa juga dipastikan ada keretakan parah di internal PDI Perjuangan terkait kekuasaan Megawati dan perlawanan Jokowi. Ada pemaksaan anak-anaknya ini yang akan memperjuangkan mimpi dia untuk meneruskan dia punya karier politiknya. Artinya saya melihat terus terang aja semua itu pakai proses. Tidak ada yang apa, dan juga Jokowi juga mesti menyadari bahwa waktu wali kota Solo dan kemudian menantunya Medan itu betul-betul mendapat keistimewaan. Kenapa? Dua anak ini nggak punya karier politik sebelumnya. Beda dengan Jokowi, dia dulu di Kadin. Jadi partai PD Perjuangan sudah excuse terhadap itu gitu loh. Terhadap anak dan menantunya? Iya, anak dua ini, menantunya. Jadi perlu juga kita ingatkan kepada Jokowi untuk dia juga tidak membuat satu kesalahan-kesalahan di waktu yang lama. Bagaimana ini butuh proses, butuh waktu. Megawati sendiri dulu ketua DPC Jakarta Pusat. Ketua DPC dalam karier politik dia gitu loh. Tidak ada main dikarbit-karbit begini. Opung Pandana Baban, kita lihat dalam beberapa hari ini ya, pernyataan-pernyataannya di media ya, seolah-olah mengatakan bahwa anak-anak Jokowi ini anak kemarin sore, kan gitu ya.
anak-anak Jokowi ini anak bawa kencur. Ya, lalu kemudian anak kemarin sore dan anak bawa kencur itu kini jadi ketua umum di sebuah partai politik. Terlepas dari partai politik itu mau kecil mau besar, yang namanya partai politik ya partai politik. Artinya apa? Hari ini posisi Kaesang itu sama dengan posisi Megawati. Ya kan? Ini fenomena politik yang memang tidak mudah diterima. Kenapa? Karena seperti Opung Pandanababan itu lahir di era politik itu diberikan ruang ketika menghamba kepada pimpinan partai politiknya. Ya, lalu kemudian hari ini muncul ya dinamika-dinamika politik yang berbeda. Benar, ya Kaesang itu jadi ketua umum ya karena anaknya Jokowi. Sama begitu juga Gibran dan Bobi itu terpilih jadi wali kota, terpilih jadi bupati ya karena anaknya Jokowi dan karena menantunya Jokowi. Pertanyaannya emang kenapa? Itu adalah privilege ya, privilege politik yang dimiliki mereka. Kebetulan bapaknya, mertuanya adalah presiden. Lalu kemudian di mana salahnya ketika menggunakan privilege itu? Yang perlu kita lihat, apakah Bobi Nasution menjalankan kepemimpinannya sebagai wali kota Medan dengan baik? Apakah Gibran menjalankan kepemimpinannya sebagai wali kota Solo dengan baik? Ya kan? Nanti kita lihat apakah kemudian Kaesang yang katanya dikarbit, ya anak dikarbit itu, anak bawa kencur itu, apa bisa membawa PSI ini menjadi lebih baik? Ya kan? Jadi kinerjanya yang harus kita nilai. Saya secara pribadi ya turut melihat kinerja dari adik kita itu Bobi Nasution, ya. Pola-pola kepemimpinannya ya, cara-cara bekerjanya justru beban kepada mereka ketika Jokowi selalu disematkan. Beban itu mengharuskan mereka melakukan tanggung jawabnya dengan super extraordinary. Kita bisa lihat walaupun tidak ekstrim tapi ada perubahan di Kota Medan. Walaupun tidak ekstrim ada perubahan di Solo. Saya jangan dibilang kemudian hari ini wah membela anak Jokowi, membela penantu Jokowi ya, enggak. Lihat track record saya paling kencang mengkritik ketika Bobi Nasution masuk atau maju pilkada Kota Medan, Gibran maju pilkada Solo. Tapi kontestasi sudah selesai. Jangan kemudian karena sakit hati politik kita terus membawa-bawa itu dan kemudian kita menampikkan atau menutup mata. Ya, kita iri terhadap pencapaian politik mereka itu. Ya, jadi berpolitiklah dengan baik, berpolitiklah dengan santun. Opung Pandanababan era udah berubah. Zaman Opung dulu ketika hanya menghamba kepada pimpinan partai lah baru diberikan karpet merah. Kalau kemudian pimpinan-pimpinan dulu tidak berpikir seperti Jokowi, jangan salahkan Jokowinya. Saya selalu berpendapat satu hal. Kalau untuk berbuat salah dan masuk penjara saja berani menabrak aturan, kenapa untuk berbuat benar tidak berani menabrak aturan? Ya. Terima kasih. Mantap. Jadi menurut saya sih, dijadikannya Kaesang sebagai ketua umum PSI adalah cara Jokowi untuk membantu PSI lolos ke Senayan. Itu aja. Ya. Bukan buat menghantam PDI Perjuangan, apalagi untuk menghancurkan. Tapi lebih dari sekedar ingin membantu PSI yang selama ini selalu ikut di belakang Jokowi. Kalau Budi Ari dari Projo dikasih hadiah sebagai Menkominfo, PSI dikasih Kaesang sebagai tanda terima kasih untuk sekaligus membantu PSI lolos ke Senayan. Jadi nggak ada tuh teori konspirasi apapun di sana. Nama Kaesang diharap bisa mengerek perolehan PSI supaya nanti bisa mendapat angka 4%. Saya sih ingin mengucapkan selamat aja ke Kaesang dan PSI. Semoga cara ini adalah cara dan strategi yang terbaik. Dan semoga PSI bisa lolos ke Senayan dan mewarnai panggung politik dengan lukisan-lukisannya. Dalam situasi tertentu, kita memang harus berani ambil keputusan seberapapun ekstrimnya. Karena lebih baik melakukan sesuatu daripada tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Nah, yang perlu diingatkan kepada adik-adik PSI, PSI itu punya brand partainya anak muda. Jadi pilihlah anak muda sebagai calon presidennya biar sesuai
Jangan yang tua dong, kan nggak matching. Sang Pisang jadi ketum Partai Mawar. Gak kekecilan dah partainya mas. Secara kuantitas elektoral 2% itu memang kecil, tapi secara kualitas ini partai yang keren, kerjanya solid dan cepet banget. Lihat aja cara ganti ketumnya, nggak norak kayak partai lain yang kadang-kadang sampai pengadilan bertingkat-tingkat. Iya. Asli Mantap, norak keren kan, emang. kecil gotong royongnya cepet dan kuat. Ini kayak semut, Iya. tapi semut merah ya. Saking kecilnya nih semut merah, jika dibandingkan sama banteng, buset ya, semutnya nggak kelihatan. Tapi cerita kuno yang kita sering dengar waktu kecil, dongeng, bilang kalau semut bisa masuk ke kuping banteng. Banteng ini jadi mau obat mabit, nggak karuan, tabrak sana, tabrak sini karena panik, dan lama-kelamaan nih banteng tumbang sendiri, walaupun semutnya belum gigit. Apa iya bantengnya panik? Cek YouTuber banteng yang mereview bahwa bisnis Sang Pisang ada beberapa yang tutup alias collab. Apa hubungannya ya, kok jaga sembung bawa golok sih? Ini adalah hal paling positif dalam dunia kepartean dalam beberapa dekade terakhir ini. Belum ada satu partai pun yang berhasil merepresentasikan apa itu demokrasi dengan cara ala-ala stand up comedy. Asli, gua sendiri tertarik sama Partai Mawar. Dari 17 partai, 16 partai menurut gua udah kuno semua. Lebih cocok ditaruh di museum demokrasi daripada di demokrasi yang ala-ala sekarang ini. Keren. Jadi selamat buat Sang Pisang, dan teruslah guyur ruang publik ini dengan demokrasi yang ala-ala stand up comedy. Nggak bikin ngantuk dan membahagiakan. Keren, lanjut terus. Jadi saya mau mengatakan begini, bahwa cara kita melihat Kaisang masuk ke PSI itu jangan pakai cara melihat partai yang lain. Jangan dipakai cara untuk melihat Golkar, jangan dipakai cara untuk melihat PDI Perjuangan, karena memang ini barang baru. Ini startup politik, ini startup politik ini. Ini startup politik. Kalau Anda bicara Facebook, lalu Anda mengatakan ini pendiri Facebook, pengalamannya apa? Kagak ada, karena memang dia membuat sesuatu yang total baru sama sekali begitu. Dan hati-hati, ya hati-hati, sesuatu yang baru ini di zaman yang baru bisa jadi mendisrupsi pemain lama gitu. Sebagai yang pertama tentang Caimin ya, apa tadi, harus waspada. Apa yang diwaspadai itu apa? Maksudnya PSI diwaspadai atau gimana? Kayak Pak, berarti parpol lain harus waspada dengan kami. Ya ditanyanya ke Caimin, kenapa waspada ke kita, kok malah tanyanya ke ini, ke kami. Karena mau gimana pun kan ya, kita lihat kemarin di 2019 dapat berapa kemarin? 1,89%. Masa waspada dengan 1,89%? Soalnya kan dengan Mas Kaisang apa ini? Nah dari tadi ngomong gitu kan susah banget. Untuk sekarang backingan saya cuma istri saya. Ntar hubungannya antara Bu Mega dengan Pak Jokowi yang ditanya saya. Nah, harus dikasih tahu lagi ya. Kami kan rumahnya beda. Ya mana saya tahu. Balik nanti pas kalau ketemu Pak Presiden atau Ibu Mega, tanya langsung aja. Ya, ketiga apa? Peluang kerjasama. Kita PSI itu terbuka dengan semua, dengan siapapun kita bekerja sama, akan siap berkolaborasi asal ini ya, saling win-win, tidak ada win-lose atau lose-win, dan kita bisa bersinergi bersama. Nah, intinya itu aja sih. Kapan Mas Kaisang sowan sebagai ketua umum PSI ke Presiden Jokowi? Nah, itu sebagai ketum ya. Ya soalnya kalau saya lewat jalur belakang juga bisa kan. Apa? Yang jalur resmi ya, jalur resmi. Kita kirim surat dulu nanti, Mas. Iya, ya. Bantu ya Pak Wamen. Iya, di sini saya kirim surat.
permohonan audiensi ke Pak Presiden. Tanda tangan Kaisang Pangarep. Mudah-mudahan dijawab oleh Bapak. Iya. Tapi tetap kami akan berencana untuk sowan dengan beliau bersama teman-teman PSI dengan semua pengurus untuk ya kita minta inilah wejangan aja. Masa aja ke susu terus. Oke ya, cukup ya. Guys, kalian udah tahu dong pasti Kaisang Pangarep putra dari Bapak Jokowi masuk ke PSI, Partai Solidaritas Indonesia yang dulu siapa sih gitu kan, kita tahu dong. Nah sekarang masuknya dengan Mas Kaisang ini pasti ada sesuatu yang baru di sana nanti. Mungkin bisa mencuat namanya PSI sekarang ini karena Mas Kaisang itu kan ditambah dengan putranya presiden, dia juga punya follower tersendiri, bener nggak? Yeah. Nah dia mengusung generasi muda nih gitu loh. Menurut saya bagus-bagus aja. Kenapa dia memilih PSI? Kenapa tidak masuk PDIP? Nah, gitu kan? Ini psikologis loh. Saya bicaranya itu bukan masalah politiknya, tapi psikologis guys. Yeah. Ada pepatah, lebih baik kepala di urusan yang kecil dibandingkan dengan buntut di urusan yang besar. Paham nggak maksudnya? Nah, ada mungkin ya istilah lainnya. Tapi kalau menurut saya begitu. Dia lebih baik menjadi kepala di tempat yang kecil gitu loh, daripada dia menjadi buntut walaupun di partai yang besar. Paham kan maksud saya? Nah, itu psikologis guys. Menurut saya ini trik yang sangat cerdas menurut saya gitu loh. Jadi kalau dia memang lepas dari PDIP, ya mohon maaf nih Bu Mega. Jadi dia sudah punya nama dan dia menjadi seorang pentolannya PSI. Sekarang itu udah ketua umum gitu loh. Ya kalau walaupun tidak sebesar dengan PDI, tetap dia menjadi seorang pemimpin di sana gitu loh ya. Jadi ya selamat ya Mas Kaisang, mudah-mudahan PSI menjadi lebih baik lagi di tangan Anda dan bisa juga menjadi inspirasi kita semua yang para muda-muda, bukan saya yang muda tapi berjiwa muda begitu. Kan katanya tidak perlu muda, yang penting jiwanya muda, bener nggak? Nah banyak sekali teman-teman saya di sana. Cuman ya gimana ya? Diajakin juga sih, cuma titik nah gitu ya. Ya sementara ini saya masih belum mau masuk partai gitu ya. Walaupun saya sudah tahu tentang arah tujuan saya nanti ke depannya, tapi saya belum. Untuk sekarang ini saya belum. Jadi saya mau belajar dulu supaya tidak memalukan dan saya ingin benar-benar membela rakyat. Amanah itu diemban dengan baik. Saya tidak menyalahgunakan kepercayaan rakyat begitu saja setelah dipilih gitu. Jadi saya benar-benar sekarang ini akan mempelajari seluk-beluk perpolitikan Indonesia. Kalau memang benar-benar dimungkinkan dan diharuskan dan direstui oleh salah satu partai besar yang mengusung saya mungkin akan berpikir 2 kali kalau memang Anda membutuhkan saya. Yang jelas saya bisa berkarya dan saya bisa membawa harum partai-partai Anda yang mengusung saya. Itu janji saya. Keren. Salam Rita Gading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Menarik ketika kita berbicara soal Kaisang Pangarep ini. Saudara, saya secara pribadi menilai bahwa pertama, pernyataan dari Pandana Baban, politisi senior dari PDIP, menunjukkan kepanikan. Sekali lagi, pernyataan dari Opung Pandana Baban
kepada Mas Kaisang Pangarep ini menunjukkan sikap kepanikan. Rupa-rupanya Opung Pandanababan tidak mengikuti perkembangan zaman. Sangat disayangkan. Lalu poin yang kedua, kita berbicara antara levelnya seorang Ibu Megawati Soekarno Putri yang adalah ketua umum dari Partai PDI Perjuangan, kini sudah sejajar dengan anak karbitan yang dikatakan oleh Opung Pandanababan tadi. Sejajar posisinya, sama-sama sebagai ketua umum. Ibu Megawati berada di ketua umum PDIP, Kaisang Pangarep sebagai ketua umum PSI. Luar biasa. Tentu dalam cuplikan video tadi kita melihat banyak sekali netizen yang mengapresiasi majunya seorang Kaisang Pangarep sebagai seorang ketua umum di PSI ini. Saya secara pribadi kagum. Saya bangga. Sosok anak muda yang berani. Memang PSI itu adalah partainya orang-orang muda. Partainya orang-orang yang punya jiwa muda. Dan kita ketahui bahwa kemajuan untuk bangsa dan negara ini berada di kita orang-orang muda, bukan orang-orang tua. Kitalah generasi penerus bangsa ini, kaum milenial, Gen Z. Saya berharap bahwa apa yang dilakukan oleh seorang Kaisang Pangarep dengan tampil beda sebagai ketua umum PSI ini bisa menjadi teladan, bisa menjadi motivasi bagi kita semua kaum milenial dan Gen Z. Bangkit dan semangat. Jangan menjadi antipatik dari politik, tetapi mari kita terlibat aktif dalam dunia politik. Kaisang Pangarep sudah membuktikan bahwa seorang anak muda dan mungkin ketua umum termuda dari 18 partai politik yang ada di Indonesia ini. Kaisang memang sangat luar biasa. Sebuah gebrakan baru yang membuat partai-partai besar pun bisa ketar-ketir. Memang patut diwaspadai, karena ini adalah sebuah gebrakan baru yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Dan saya secara pribadi berharap bahwa seorang Kaisang Pangarep mampu untuk membawa PSI menjadi suri toladan bagi partai politik yang lain. Seorang Kaisang Pangarep mampu untuk membawa PSI menjadi lebih maju, lebih baik ke depan, lebih mengabdi kepada rakyat, lebih membela hak-hak rakyat. Ini adalah sesuatu yang baru. Apalagi muncul di tengah-tengah situasi lagi ramai dengan isu perpolitikan menjelang pemilu ini. Banyak yang menilai bahwa Kaisang itu bisa maju karena dia anak seorang Presiden Joko Widodo. Kaisang itu dia bisa menjadi ketua umum PSI karena punya backingan yang kuat. Up to you. Semua orang bebas untuk berpendapat. Tetapi saya secara pribadi menilai bahwa ini adalah sebuah startup baru, seperti dikatakan oleh Kodari tadi, luar biasa.
Hello, zaman sekarang bukan zaman loe-loe. Kita di era digital. Saatnya kita anak-anak muda, kaum milenial, Gen Z, tunjukkan taringmu bahwa kita mampu untuk membuat Indonesia ini menjadi lebih baik. Kita adalah generasi penerus bangsa. Seringkali kita dinasihati oleh guru-guru kita, oleh senior-senior kita, oleh orang tua kita, bahwa kalianlah anak-anak muda, generasi penerus bangsa ini. Maju dan tidaknya bangsa ini ada di pundak kita semua. Semoga saja apa yang dilakukan oleh Kaisang Pangarep bisa menjadi hal yang inspiratif buat kita semua dan bisa memotivasi diri kita agar kita anak-anak muda jangan menjadi antipatik dari politik, tetapi mari kita harus terlibat aktif dalam dunia politik. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Nusantara untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan pernah menyerah.